Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Semoga masih tetap semangat ya mengikuti pembelajaran. Nah, bertemu lagi bersama saya, Khalil Haris Fauzi. Dan setelah pada minggu-minggu kemarin kita sudah membahas beberapa materi seperti konsep PBO, kemudian ada properties, kemudian ada konstruktor. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang inheritance atau pewarisan. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri, kurang lebih ada 3. Yang pertama, memahami konsep pewarisan pada PBO. Kemudian yang kedua, memahami prosedur pewarisan pada PBO. Yang ketiga, menerapkan konsep pewarisan atau inheritance pada PBO. Untuk mengingat kembali tentang konsep PBO, jadi konsep PBO itu kurang lebih paling tidak mengenal 3 hal ini, yaitu yang pertama ada inheritance atau pewarisan, kemudian yang kedua ada enkapsulasi atau pembungkusan, dan yang ketiga itu ada polimorfisme atau perbedaan bentuk. Nah, jadi untuk PBO atau namanya pemrograman berorientasi objek itu paling tidak kita mengetahui tentang 3 hal ini, seperti itu. Nah, selanjutnya apa sih itu inheritance? Inheritance atau pewarisan adalah kemampuan untuk menurunkan sebuah kelas ke kelas lain. Jadi, suatu kelas yang mempunyai kelas turunan dinamakan parent class atau base class. Sedangkan kelas turunannya biasanya itu disebut dengan subclass atau child class. Jadi, kurang lebih ada parent class dan subclass. Sebenarnya juga ada beberapa istilah lain, contohnya base class atau ada yang namanya itu superclass juga, seperti itu. Nah, selanjutnya suatu subclass dapat mewarisi apa-apa yang dipunyai oleh parent class. Jadi seperti ini, contohnya untuk pada dunia nyata itu kemampuan yang dimiliki oleh orang tua belum tentu dimiliki oleh anak, tapi berbeda di dalam konsep PBO. Kalau di PBO itu semua yang dimiliki oleh parent class itu dimiliki juga oleh anak. Jadi semua yang sifat-sifat atau behavior yang dimiliki parent class itu pastinya ntar kalau misalnya diturunkan itu anaknya atau subclassnya akan memiliki semua behavior yang dimiliki oleh parent class. Kemudian penggunaan inheritance dalam pemrograman berorientasi objek cocok digunakan untuk pembuatan struktur kelas yang hierarki. Hierarki yang terjadi semakin ke bawah itu, semakin ke bawah kelasnya, maka akan lebih spesifik. Contohnya itu misalnya ini, untuk di kehidupan nyatanya ya, misalnya kita punya kelas itu kendaraan. Nah, yang namanya pewarisan itu hierarkinya semakin ke bawah, kelas akan semakin spesifik. Jadi misalnya parent kelasnya atau kelas teratasnya itu kelas kendaraan. Nah, kemudian ke bawah lagi atau diturunkan yang pertama itu misalnya ada kendaraan itu kelas-kelasnya itu ada mobil, kemudian ada sepeda motor, kemudian ada misalnya ada pesawat, ada kereta, nah kayak gitu. Terus lebih spesifik lagi misalnya yang di kelas mobil diturunkan lagi jadi misalnya contohnya tipe-tipenya mobil sedan, kemudian mobil truk, kemudian mobil apa seperti itu ya. Nah, jadi semakin ke bawah semakin spesifik. Dari kendaraan, kemudian jenis-jenisnya ada mobil, sepeda motor dan lain-lain. Kemudian misalnya di mobil itu lebih spesifik, jenis mobilnya menjadi mobil sedan, mobil truk atau mobil pick up kayak gitu. Nah, kemudian nanti bisa diturunkan lagi lebih spesifik dari misalnya mobil pick up, ntar ada tipe-tipenya misalnya kayak L300 atau apa seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya di Kotlin itu tiap kelas child atau subclass hanya bisa punya satu kelas parent. Jadi satu subclass hanya bisa memiliki satu kelas parent. Namun jika yang kelas parentnya atau kelas yang utamanya itu bisa memiliki banyak kelas. Jadi kalau di Kotlin itu satu subclass hanya bisa memiliki satu kelas parent. Sedangkan kalau misalnya satu kelas parent bisa memiliki banyak subclass seperti itu. Nah, berbeda dengan bahasa pemrograman C++. Misalnya kalian sudah pernah belajar bahasa pemrograman C atau C++ itu yang namanya parent class atau base class bisa lebih dari satu. Seperti itu.
Nah, kemudian keuntungannya sendiri kurang lebih ada dua. Yang pertama itu memungkinkan untuk menggunakan kembali source kode dari parent class. Kemudian yang kedua, dapat mendefinisikan parent class khusus yang bersifat generik yang disebut abstract class. Nah, jadi keuntungan dari pemakaian inheritance atau pewarisan ini ada dua ini. Selanjutnya, secara standar, G-class yang dibuat di bahasa Kotlin itu sudah final atau tidak bisa diwariskan. Nah, agar bisa diwariskan, kita harus menggunakan kata kunci atau keyword itu open. Nanti kita akan tunjukkan di prakteknya saja ya. Nah, artinya kelas tersebut mempunyai kemampuan bisa menjadi parent. Nah, jadi misalnya seperti yang kemarin-kemarin kan membuat kelas hanya kelas kendaraan, kelas pegawai. Nah, itu secara standar atau secara default itu bersifat final dan tidak bisa diturunkan. Nah, jadi agar bisa diturunkan atau bisa diwariskan, kita harus menggunakan keyword open. Nah, ini contoh deklarasinya atau deklarasi dari pewarisan di Kotlin, yaitu dengan menuliskan nama parent class setelah tanda titik 2 pada header subclass. Nah, titik 2 ini berarti extend ya. Kalau misalnya teman-teman sudah pernah belajar Java itu kan pakainya keyword extend. Nah, kalau di Kotlin cukup memakai tanda petik 2 saja. Maaf, titik 2. Jadi tidak perlu lagi memasukkan keyword extend. Nah, bisa kita lihat untuk deklarasinya seperti ini. Open class. Jadi di sini bisa kita lihat kan open class. Bukan hanya kelas saja. Kalau yang kemarin-kemarin kan kita membuat kelas hanya memakai keyword kelas langsung nama kelasnya. Nah, untuk yang agar bisa diwariskan atau bisa dilakukan inheritance, kita menambahkan keyword open. Jadi namanya open class seperti itu. Open class terus baru nama kelas kemudian properties atau konstruktornya. Nah, untuk untuk melakukan atau membuat subclassnya cukup menuliskan kelas saja atau bisa juga final class. Kemudian nama kelasnya dan propertiesnya, kemudian extend tanda titik 2 ini ya. Nah, kemudian nama parent classnya. Nah, contohnya ini. Contohnya open class kendaraan. Kendaraan ini nama kendaraan. Kemudian memiliki properties itu jenis bertipe data string. Nah, terus kita akan menurunkan di kelas mobil misalnya ya. Nah, ini kelas mobil punya tipe datanya itu string. Tipenya itu tipe mobil ya. Nah, kemudian di extend atau kelas mobil ini mengextend atau menurunkan dari kelas kendaraan yaitu jenis. Seperti ini kurang lebih. Nah, agar lebih paham mungkin kita bisa langsung saja menuju ke contoh pengkodingan dasarnya ya. Nah, kita akan membuat contoh dari inheritance atau pewarisan. Nah, untuk sementara kita biarkan dulu ya untuk fungsi mainnya. Nah, kita ingat lagi untuk yang pertama kita akan membuat parent class atau base class. Nah, untuk parent class ini kita ingat lagi tadi agar bisa diturunkan sebuah kelas harus ditambahkan keyword open di depannya. Jadi seperti ini. Open dulu baru kelas. Nah, seperti ini agar bisa diturunkan. Kalau misalnya tidak menambahkan keyword open nanti kelasnya tidak bisa diturunkan. Jadi open kelas kemudian baru nama kelasnya. Misalnya saya akan membuat kelas namanya pegawai. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita menambahkan konstruktornya di sini ya. Misalnya kasih nama string. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini kita sudah selesai membuat parent class dengan nama kelas pegawai. Nah, selanjutnya saya akan membuat sebuah fungsi. Jadi di sini saya akan membuat sebuah fungsi untuk nantinya mengeluarkan atau menampilkan sebuah kalimat perkenalan. Jadi saya kasih nama fungsinya perkenalan. Nah, kemudian kita kasih properties misalnya nama juga. Nah, jadi kita membuat dua nama seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat perintah untuk menampilkan sebuah kalimat. Jadi print line kemudian contohnya halo
halo, misalnya nantinya kita akan membuat misalnya halo Budi, nama saya siapa, seperti itu ya. Di sini halo, nama dulu, dolar nama ini untuk memanggil yang nama dari fungsinya ini, fungsi perkenalannya ini. Nah, terus kemudian perkenalkan nama saya. Nah, ini nanti ngambilnya dari yang pegawainya. Nah, sintaksnya seperti ini ya, bisa ikuti saja dulu. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan membuat kelas turunannya atau child kelasnya. Jadi misalnya saya akan membuat lagi di sini namanya kelas, nah tadi pegawai, yang ini misalnya manajer. Nah, seperti ini. Kemudian dia punya juga nama berarti data string. Kemudian nah ini untuk menurunkan atau mewarisi dari kelas pegawai, kita menambahkan titik 2 untuk mengextend kelas pegawai, extend pegawai. Nah, kemudian kita jangan lupa menambahkan juga konstruktornya, kan di sini memiliki konstruktor ya. Nah, di sini kita juga berikan nama. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya yang kedua, nah, saya akan buat lagi kelas yang tadi manajer, yang ini misalnya kelas HRD. Nah, dia juga nama, memiliki properties nama, kemudian diberikan string. Nah, ini mengextend juga dari kelas pegawai. Nama. Nah, seperti ini. Jadi, nah, seperti yang tadi disampaikan, untuk di Kotlin ini satu kelas parent atau satu parent class bisa memiliki beberapa subclass. Nah, di sini kan parent kelasnya pegawai, kelas parentnya pegawai. Nah, dia memiliki kelas turunan ada 2 di sini, manager dan juga HRD. Nah, seperti ini. Tapi untuk di Kotlin subclass ini hanya diperbolehkan hanya bisa memiliki satu parent class saja, yaitu kelas pegawai. Tidak bisa misalnya nanti kita membuat kelas yang lain lagi, nah dia yang kelas manager mau mewarisi behaviornya dari kelas yang lain. Nah, itu tidak bisa, hanya bisa satu kelas saja, seperti ini. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk menampilkannya. Ini kita hapus saja karena tidak digunakan. Kemudian kita di sini akan membuat sebuah objek. Misalnya objeknya kita kasih nama misalnya Alex saja. Alex sama dengan manager, kita kasih nama Alex. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan fungsi perkenalan tadi. Alex dot perkenalan. Misalnya di sini siapa ya? Misalnya Ani gitu ya, Ani. Nah, seperti ini. Nah, kemudian saya akan buat satu objek lagi, misalnya namanya William. Nah, kita kasih kecil saja, William. Yang ini misalnya HRD ya, yang HRD. Kemudian kasih William. Kita akan gunakan fungsi perkenalannya, William dot perkenalan. Misalnya dia nyapa misalnya siapa, misalnya Hani. Nah, seperti ini. Nah, coba kita run dulu ya, hasilnya seperti apa. Kita tunggu dulu. Nah, ini hasilnya. Nah, jadi untuk yang pertama, dia tuh yang ini objek Alex ya, objek bernama Alex. Dia itu mengambil dari kelas manager, kelas manajernya. Nah, di sini dikasih isi propertiesnya itu Alex. Jadi halo Ani. Nah, ini untuk yang Ani itu ngambil dari ini kelas pegawai. Jadi kan di kelas di kelas manager itu kan dia hanya memiliki nama satu ini ya, nama satu ini. Nah, sedangkan yang di sini kelas atau fungsi perkenalan kan dia ada di kelas pegawai, bukan di kelas
manager. Nah, jadi seperti itu yang namanya pewarisan. Jadi walaupun kita hanya memanggil kelas manager saja, karena di sini dia sudah mengextend atau sudah mewarisi behavior dari pegawai, kita bisa menggunakan di sini fungsi perkenalan yang berada di kelas pegawai. Jadi di sini membuat objek, objeknya itu berisi kelas manager. Nah, kemudian yang di sini itu mengambil dari kelas yang pegawai. Jadi untuk yang manager ini mengambil dari kelas manager. Nah, untuk yang di bawah fungsi perkenalan mengambil dari kelas pegawai. Nah, jadi seperti itu. Yang namanya pewarisan atau inheritance. Nah, oke. Nah, mungkin contoh sederhananya seperti ini ya. Untuk yang lebih bisa dikembangkan sendiri dari sumber-sumber lain. Nah, ini untuk contoh kodenya. Kalau teman-teman ingin mencoba, sudah saya lampirkan di slide. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Untuk kesimpulannya, bisa kita simpulkan bahwa inheritance atau pewarisan itu yaitu di mana sebuah kelas mewarisi behavior dari kelas yang lain. Seperti itu intinya. Jadi satu kelas ini mewariskan atau menurunkan behaviornya kepada kelas yang lain. Jadi yang kelas pertama ini namanya parent class, dan yang kelas yang mewarisinya itu namanya subclass atau child class. Nah, seperti itu. Jadi intinya tentang inheritance seperti itu. Nah, untuk minggu depan atau minggu selanjutnya kita akan berkenalan dan mempelajari tentang abstract class. Nah, mungkin saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.